Kamis, 13 November 2025. Di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, dibacakan putusan yang mengubah lanskap birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Anggota aktif Polri tidak boleh menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Keputusan ini putusan nomor 11 Mains PU Extra I 2025 bukan sekedar regulasi baru. Ia punya implikasi besar pada karier personel Polri, pada ASN, pada lembaga negara, dan pada demokrasi kita. Apa yang diputus MK? Frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat hukum. Pasal 28 3 UU 2,22 menyatakan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan putusan ini, jabatan sipil yang diduduki anggota aktif Polri menjadi tidak sah jika mereka belum mengundurkan diri. MK menegaskan bahwa ketentuan sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Polri dan ASN. Putusan ini punya multidimensi dampak ya. Satu, bagi Polri. Personel yang menjabat sipil aktif harus memilih undur diri atau mundur dari jabatan sipil. Kebijakan ini memperkuat prinsip netralitas aparatur keamanan dan memisahkannya dari birokrasi sipil. 2. Bagi ASN, lembaga sipil, ada posisi yang kini harus dikosongkan atau diisi ulang karena pelanggaran status kepegawaian. Proses pengisian jabatan sipil harus makin transparan dan berbasis kompetensi. 3. Bagi sistem pemerintahan demokrasi, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi negara polisi. Mengurangi risiko konflik kepentingan antara fungsi keamanan dan fungsi administratif atau politik. Number 4. Tantangan implementasi. Bagaimana penyesuaian birokrasi akan dilakukan? Apakah ada pelanggaran yang sudah terjadi dan harus diselesaikan? Bagaimana koordinasi antara Polri, kementerian, lembaga, dan DPR dalam menindaklanjuti putusan MK ini adalah tonggak penting dalam reformasi aparatur negara. Keputusan ini menyentuh akar demokrasi kita bahwa negara harus berbasis hukum, bukan kekuasaan ganda.